الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं, ayat-ayat yang telah saya tilawatkan barusan adalah dari surat Al-Baqarah. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengorbanan harta, dan di sini Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan pengorbanan lebih kurang dalam satu rangkaian.
Artinya sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Pada ayat berikutnya berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pada ayat berikutnya berfirman, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Pada ayat berikutnya berfirman, syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Pada ayat berikutnya berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untukmu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Lalu berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam menjelaskan berkenaan dengan pengorbanan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hal yang sering saya tekankan, yakni belanjakanlah harta di jalan Allah, itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Islam menjadi sasaran penentangan agama-agama lainnya. Mereka ingin menghapuskan Islam. Ketika kondisi seperti ini, apakah kita tidak akan mengambil langkah untuk kemajuan Islam? Untuk tujuan itulah Allah Ta'ala mendirikan Islam. Walhasil, berupaya untuk kemajuan Islam merupakan bentuk pengamalan perintah dan kehendak Tuhan. Merupakan janji dari Allah Ta'ala, yakni, barang siapa yang berkurban di jalanku, maka aku akan memberikan berkat yang berlipat-lipat. Di dunia ini jugalah ia akan mendapatkan banyak, dan setelah mati pun ia akan menyaksikan ganjaran di akhirat. Dengan demikian, betapa menyenangkannya. Jemaat orang-orang mukhlis yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, di mana mereka mendengar dan taat pada perintah beliau alaihissalam, lalu mereka memberikan pengorbanan. Berkenaan dengan pengorbanan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, mayoritas anggota jemaat kita adalah dari kalangan lemah ekonominya. Namun puji syukur kehadirat Tuhan, yang mana meskipun lemah, namun saya menyaksikan di dalam diri mereka terdapat ketulusan dan rasa simpati. Mereka memahami keperluan Islam dan tidak membeda-bedakan untuk sedapat mungkin berkorban harta baginya.
tidak hanya terbatas pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam saja Allah Ta'ala meningkatkan keikhlasan, kesetiaan, dan pengorbanan dalam diri para anggota jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bahkan, sesuai dengan janjinya, jemaat yang Allah Ta'ala dirikan lebih kurang sejak 130 tahun lalu dan setelah itu berlalu pun Allah Ta'ala masih menganugerahkan orang-orang mukhlis dalam berkorban dalam jemaat ini yang mengorbankan hartanya demi agama sesuai dengan batas kemampuannya dan bahkan terkadang melebihi dari kemampuannya. Mereka memenuhi standar dan juga mengambil bagian dari janji yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dengan karunia Allah Ta'ala bahwa pada masa ini, standar tersebut hanya dan hanya nampak dalam jemaat yang Allah Ta'ala dirikan dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Saya akan sampaikan beberapa contohnya pada zaman ini. Kisah-kisah ini terjadi pada orang dari berbagai negeri di seluruh dunia. Mereka memenuhi janji untuk mendahulukan agama di atas dunia dan senantiasa siap untuk mempersembahkan hartanya setiap saat. Kisah-kisah tersebut di antaranya muallim kita dari Kamerun menulis, ketika kami pergi untuk misi Tahrik Jadid ke Jemaat Marta Western Region, kepala kampung bernama Saham Usman mengumpulkan penduduk dan mengumumkan bahwa saat ini tengah datang Bapak Muallim Jemaat Ahmadiyah dalam misi Tahrik Jadid. Diharapkan semuanya dapat ikut ambil bagian dalam pengorbanan harta ini. Kepala kampung menuturkan, 2 tahun yang lalu saya sendiri salat di masjid atau kadang datang beberapa orang menemani. Namun semenjak berdiri Jemaat Ahmadiyah di kampung ini dan kita telah baiat ke dalam jemaat, sejak saat itu masjid kita dipenuhi oleh jemaah salat. Terkadang karena masjid tidak mencukupi, sehingga sebagian jamaah terpaksa salat di luar masjid. Perubahan yang signifikan ini semata-mata berkat kedatangan Jemaat Ahmadiyah di desa ini. Untuk itu, kita harus ambil bagian dalam setiap gerakan jemaat ini. Perubahan yang dialami oleh mereka dengan perantaraan jemaat, meningkat dalam ibadah, pengorbanan harta, merupakan perubahan yang menakjubkan. Hal ini harus menjadi pendorong bagi para Ahmadi lama yang masih kurang memberikan perhatian pada ibadah. Dan meskipun diberikan kelapangan rezeki, namun masih kurang perhatian terhadap pengorbanan harta. Kemudian, seorang muallim di Kamerun, Abu Bakar Sahib menuliskan, ketika kami pergi ke satu jemaat di ujung selatan Kamerun, bernama Madibu, kami pergi ke rumah-rumah untuk misi Tahrik Jadid kepada para mubayyin baru. Seorang Ahmadi bernama Usman Sahib menuturkan, ketika tim Tahrik Jadid mendatangi kampung sebelum ini, saya berniat untuk membayarkan 10.000 franc sifa dan juga jagung. Beberapa hari kemudian, anak saya mengatakan bahwa ia akan pergi untuk melakukan interview di Departemen Bea Cukai dalam misi melamar pekerjaan. Namun untuk itu diperlukan sejumlah uang yang tidak kecil. Seperti halnya di beberapa negara dunia ketiga lainnya, di sana pun untuk melakukan interview harus membayarkan sejumlah uang kepada pejabat. Saya katakan pada anak saya, ayah orang miskin, tidak bisa menyediakan uang sebesar itu untuk interview. Ayah hanya punya 10.000 franc sifa yang telah ayah janjikan untuk melunasi Tahrik Jadid. Pergilah nak, hadiri interview. Allah Ta'ala akan menolongmu. Lalu saya bayarkan uang itu untuk Tahrik Jadid.
Beberapa hari kemudian anak saya menelepon dari kota menyampaikan bahwa ia lulus dalam interview dan segera akan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah mencondongkan hati pejabat di departemen itu, di mana banyak orang yang meskipun membayar sejumlah uang, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi lain halnya anak tersebut yang mana disebabkan oleh doa-doa, niatan baik dan pengorbanan, Allah Ta'ala mengaturkan baginya sehingga mendapatkan pekerjaan. Kemudian Amir Sahib Gambia menulis, telah diadakan suatu acara di sebuah kampung di Kabupaten Niami. Di dalamnya disampaikan bahwa Huzur telah bersabda, segenap mubayyin baru harus ambil bagian dalam gerakan ini. Lalu, semua orang yang hadir di sana saat itu membayar canda. Seorang LI bernama Jawai Sahiba menuturkan bahwa ketika acara berlangsung, beliau membayar canda sebesar 20 dalasi. Karena itulah yang beliau miliki saat itu, yang sengaja beliau simpan untuk masa-masa sulit. Beliau menuturkan, ketika sampai di rumah, seorang tamu menghadiahkan kepada beliau 500 dalasi. Pada esok paginya, beliau datang ke masjid untuk menambahkan 50 dalasi sebagai canda, lalu berkata, hadiah uang yang saya dapatkan ini semata-mata hanya keberkatan canda. Janji bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan pun menjadi sarana untuk meningkatnya keimanan dan keyakinan beliau. Meskipun beliau berkurban tidak didasari dengan niat bahwa Allah Ta'ala akan segera mengembalikan uang canda itu, atau akan segera mendapatkannya, namun Allah Ta'ala pun tidak menunggak hutangnya. Kemudian, Mubalig wilayah Bonego, Benin menulis, becak motor yang menjadi sarana untuk mencari nafkah bagi sekretaris mal jemaat di kota ini hilang dicuri. Motor dengan 3 roda. Sesuatu barang yang hilang di Afrika lazimnya sulit untuk dapat ditemukan kembali. Ketika kawan beliau datang menjumpai beliau, merasa sedih ketika mendengar kabar kehilangan yang beliau alami. Ahmadi itu mengatakan, lihat saja besok, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, karena saya orang miskin yang biasa mengayuh becak motor ini untuk menafkahi keluarga, dan saya pun biasa membayar candah pada waktunya. Untuk itu, mungkin saja ada orang lain yang lebih memerlukan becak itu daripada saya, sehingga Allah Ta'ala memberikan untuk sementara kepada orang itu, untuk memenuhi kebutuhannya, lalu mengembalikan lagi becak itu kepada saya. Mendengar hal itu, orang-orang beranggapan mungkin beliau mengalami kesedihan yang dalam karena musibah ini, sehingga mental beliau sedikit terganggu. Orang beranggapan seperti itu. Sebagai bentuk ketaatan pada peraturan, beliau melaporkan hal ini kepada polisi, lalu pulang ke rumah. 2 minggu berlalu, tetangga beliau yang berprofesi sebagai penarik becak motor juga menelepon Ahmadi yang kehilangan itu, mengatakan bahwa ia melihat becak motor yang hilang itu, namun warnanya telah dirubah. Lalu dilaporkan kepada polisi. Polisi memerintahkan kedua orang yang mengaku sebagai pemilik untuk datang ke kantor polisi dengan membawa dokumen kendaraan. Setelah dicek, ternyata dokumen pemilik kedua adalah palsu. Polisi memerintahkan kepada orang itu untuk memperbaiki dan merubah lagi warna motor seperti semula, lalu mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya. Singkat kata, becak motor itu kembali ke tangan beliau. Ahmadi tersebut segera datang ke rumah misi dengan membawa becak motor tersebut dan menceritakan semuanya, dan juga mengatakan bahwa beliau masih memiliki tunggakan tahrik jadid. Beliau mengatakan, saya akan pergi mencari nafkah dulu, dan nanti keuntungan yang saya dapatkan pada minggu ini akan saya bayarkan untuk canda. Karena berkat candahlah saya mendapatkan kembali becak motor saya. Dalam minggu itu, beliau mendapatkan uang 12.000 fran sifa, lalu membayarkannya untuk melunasi tahrik jadid. Ini pun merupakan contoh yang menakjubkan atas ketawakalan dan keimanan kepada Allah Ta'ala.
Selanjutnya, Inspektur Tahrik Jadid India, Shihab Sahib, menulis, seorang LI dari Jemaat Cinta Gunta bernama Sufia Begum mengirim pesan melalui saudaranya, menceritakan, ketika saya masih kecil, saya selalu pergi ke jalsah-jalsah bersama ibu dan mendengarkan ceramah-ceramah ulama jemaat. Ketika Hadrat Muslim Maud meletakkan pondasi Tahrik Jadid dan mencanangkan pengorbanan harta untuk gerakan tersebut, pada saat itu banyak sekali para wanita Ahmadi yang mempersembahkan perhiasannya kepada Huzur. Ketika mendengar kisah-kisah tersebut, timbul keinginan di dalam hati saya, seandainya saya memiliki perhiasan, saya akan persembahkan untuk Tahrik Jadid. Namun karena lemahnya ekonomi, sehingga tidak mungkin untuk mewujudkan keinginan tersebut. Namun, saya mendapatkan warisan pasca kewafatan ibu, berupa emas seberat 2 tola, yakni 24 gram. Karena saya tidak yakin apakah di masa yang akan datang saya akan punya emas lagi atau tidak. Petugas Tahrik Jadid dan orang-orang juga menasihati beliau dengan mengatakan bahwa Anda nanti akan menikah. Untuk itu pasti Anda akan memerlukan emas. Namun LI itu tetap ingin memberikan emas itu. Saat itu beliau memberikan 2 tola emas tadi, yakni sebesar 24 gram untuk Tahrik Jadid. Huzur bersabda, pada Jumat lalu pun saya telah sampaikan di Amerika, dan sering saya katakan bahwa orang-orang miskin memberikan pengorbanan harta dengan penuh kecintaan. Namun terkadang para Ahmadi yang memiliki kelapangan harta, hendaknya melihat kondisi diri, apakah mereka tengah melakukan pengorbanan sesuai dengan standar yang Allah Ta'ala harapkan, atau tidak. Jika demikian, maka Allah pun akan menerimanya. Berikutnya, Inspektur Tahrik Jadid di Karnataka, India, menulis, seorang Ahmadi telah menyampaikan perjanjian Tahrik Jadid sebesar 2.500 rupiah. Ketika orang ini diminta untuk melunasinya, karena tahun perjanjian akan segera berakhir dalam beberapa hari, dia berkata, saya tidak dapat bekerja sejak 3 bulan terakhir, karena hujan, sehingga tidak ada harapan untuk mendapatkan penghasilan. Saya katakan kepadanya, untuk niatkanlah melunasinya, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah mengatakan ini, saya pergi ke tempat lain. Pada sore hari, ketika saya kembali setelah kunjungan saya yang lain, orang yang tadi datang ke rumah misi untuk melunasi candahnya. Saya bertanya, bagaimana ini terjadi begitu cepat? Dia menyatakan, ini adalah berkat memiliki niat untuk melunasi canda, dan juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa. Ceritanya begini, seseorang ada yang harus membayar sejumlah uang kepada saya sejak beberapa waktu, padahal saya telah mengingatkannya selama berbulan-bulan, namun dia tidak bisa melunasinya. Namun hari ini, orang itu datang ke rumah saya dan mengembalikannya semua uang saya. Musa Sahib, seorang mu'alim dari Tanzania, menulis, ada seorang Ahmadi yang sangat tulus di Jemaat Darussalam, dan dia saat ini berkhidmat di kantor jemaat. Setiap tahun, ia selalu berupaya untuk melunasi Tahrik Jadid dan Waqfi Jadid sebelum Ramadan atas nama dirinya dan keluarganya. Tetapi tahun ini beliau tidak dapat melunasinya karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan. Dia sangat prihatin karena hal ini. Bagaimanapun, dia berdoa, semoga Allah Ta'ala menciptakan jalan baginya. Dia memutuskan bahwa ia akan menggunakan uang THR dari jemaat pada kesempatan Idul Fitri nanti. Karena THR ini diberikan kepada semua karyawan jemaat. Jadi, dia memutuskan bahwa ia akan menggunakan uang ini untuk melunasi candah, bukan untuk memenuhi kebutuhannya untuk Idul Fitri. Tetapi setelah dihitung, ia menyadari bahwa bahkan meskipun seluruh uang THR dibayarkan untuk candah, masih tetap tersisa tunggakannya. Lalu dia berdoa lagi kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya untuk memberikan jalan baginya supaya dapat melunasi seluruh jumlah yang telah dia janjikan untuk Tahrik Jadid. Ia mengatakan bahwa jumlah uang THR yang diterima kali ini lebih dari yang biasa diterima, sehingga ia dapat memenuhi seluruh tunggakan Tahrik Jadidnya.
Rizvi Sahib, seorang mubalik di Moskow, menulis, Dadam Sahib, seorang mubayin baru, berasal dari kota Buryatia, yang jauh dan terbelakang. Dia memiliki kesempatan untuk baiat pada tahun 2017. Tahun ini, ia mengunjungi Moskow selama seminggu untuk bertemu dengan saudara-saudara Ahmadi di sini, dan untuk mendapatkan manfaat taklim dan tarbiyat. Dia berasal dari keluarga miskin, dan kadang-kadang ia mengalami kondisi keuangan yang sangat lemah. Selama berada di Moskow, suatu malam, setelah salat Isya, ia diberitahu secara terperinci tentang sistem keuangan dalam jemaat dan berkat-berkat pengorbanan harta. Lalu, beliau dihimbau untuk dapat berkorban. Mengingat ada keterbatasan dan lemahnya kondisi keuangan beliau, sehingga jika beliau mampu berkorban 50 rubal saja, itu pun sudah luar biasa bagi beliau. Keesokan harinya, setelah salat subuh, beliau membayar candah tarik jadid sebesar 2.000 rubal dan wakfi jadid juga. Ia mengatakan, terimalah candah saya ini, dan juga terus mengungkapkan penyesalan kepada, kenapa sebelum ini saya tidak membayar candah, padahal telah baiat lebih dari setahun yang lalu. Pamubalik itu menulis, jika mempertimbangkan kondisi beliau, itu merupakan pencapaian yang besar bagi beliau. Demikianlah standar pengorbanan, dan ini adalah orang-orang yang mengenainya Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan, sangat mengherankan untuk melihat ketulusan dan kesetiaan mereka. Seorang mubalik lain dari Moskow menulis, ada seorang anggota jemaat Moskow yang telah bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan di kota. Di tempat di mana ia bekerja, ia berkata, selama wawancara, para majikan memberitahu saya bahwa gaji di perusahaan ini tidak meningkat, dan bahkan di masa depan akan tetap pada jumlah yang sama. Oleh karena itu, jika saya mau menerima tawaran ini, silahkan. Dan jika tidak, silahkan. Ia berkata, akhirnya saya menerima tawaran itu, dan setelah beberapa waktu, anggota jemaat dihimbau untuk membayar candah tarik jadid dan wakfi jadid, dan saya mulai berpartisipasi di dalamnya secara teratur. Setelah beberapa waktu berlalu, administrasi perusahaan ini memanggil saya, masuk, dan tanpa alasan yang jelas, mereka meningkatkan gaji saya yang sebelumnya 5.000 rubel, ditambahkan 5.000 rubel lagi. Kemudian setelah waktu berlalu, mereka memanggil saya lagi, dan meningkatkan gaji saya lagi sebesar 2.000 rubel. Dia mengatakan, pada saat itu saya yakin bahwa ini merupakan buah keberkatan dari pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala, tanpa ada alasan duniawi. Ketika ia mencoba untuk menjelaskan hal ini kepada seorang non-Ahmadi, mereka tidak dapat mencerna kejadian tersebut. Namun orang yang telah menerima Imam Mahdi alaihissalam dapat benar-benar memahami bagaimana dengan rahmat Allah Ta'ala ia memberkati tanpa saran duniawi. Berikutnya, Mubalik wilayah Alada di Benin menulis, di jemaat Fanji, di kawasan itu, di mana dengan karunia Allah Ta'ala sebuah masjid juga telah dibangun di sana, ketua jemaat setempat, seorang bekerja di pandai besi, dihimbau untuk berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam pengorbanan tarik jadid. Memang ia telah berjanji untuk meningkatkan pengorbanannya, tetapi mengatakan bahwa karena tidak memiliki pekerjaan pada saat itu, ia belum memiliki uang. Setelah itu Pak Ketua tersebut menelepon, mengatakan bahwa dia ingin membayar 10.000 franc sifa dan meminta kwitansi tanda terima. Dia berkata, setelah berjanji untuk tarik jadid, begitu besar karunia yang turun kepada saya, yang mana saya mendapatkan pekerjaan, dan sekarang saya datang untuk membayar candah sebesar 10.000 franc. Setelah itu, ia menelepon lagi, setelah 15 hari, mengatakan bahwa begitu besarnya keberkatan yang turun kepada beliau, sehingga beliau tidak tahu apakah beliau akan mampu menyelesaikan semua pekerjaan yang telah ia terima ataukah tidak.
dia menerima proyek pekerjaan yang sangat banyak, dan ini semata-mata merupakan buah dari pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala. Seolah-olah di sini Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkali lipat sesuai dengan janjinya, dan melakukannya dengan segera. Mubalik Jemaat Sego Region, Mali, menulis suatu hari, seorang wanita tunanetra mengirimkan uang canda dan juga mengirim pesan bahwa mulai hari ini beliau akan mengirimkan candahnya ke rumah misi. Ditanyakan alasannya kepada beliau, wanita itu menjawab, Allah Ta'ala sendiri mengingatkan sebagian orang untuk melakukan pengorbanan, supaya dapat menganugerahkan lebih banyak lagi. Beliau menceritakan, 2 hari lalu saya melihat mimpi. Di dalam mimpi itu saya tengah tertidur, lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam datang membangunkan saya dan menasihatkan saya untuk membayar canda. Lalu dalam mimpi itu, saya terbangun dan pergi ke rumah misi untuk membayarkan 5.000 sifa. Setelah itu, terbukalah mata saya. Berikutnya, Mubalik Burkina Faso, Munir Sahib, menulis, ada seorang Ahmadi Mukhlis dari Fego Jemaat, bernama Haji Ibrahim, memiliki 2 anak yang tengah sakit sudah sejak lama. Telah dilakukan pengobatan yang cukup, namun masih belum menampakkan hasil. Suatu ketika Mu'alim Sahib menghimbau beliau untuk melakukan pengorbanan harta, lalu sesuai dengan kemampuan beliau membayar candah dan berdoa. Ya Tuhan, terimalah pengorbananku dan berikanlah kesembuhan segera kepada anakku. Beberapa hari kemudian, dengan karunia Allah Ta'ala, kesehatan anak-anaknya semakin baik. Salah seorang di antaranya benar-benar telah sehat, sedangkan pada anak yang kedua sudah cukup membaik. Melihat demikian, beliau yakin bahwa Allah Ta'ala menerima pengorbanan tersebut dan menurunkan keberkatannya. Berikutnya, Sekretaris Al-Wasiat Jemaat Kota Bobo, Burkina Faso menuturkan, sebelum ini saya membayar canda Al-Wasiat setiap bulan. Namun untuk tahrikh jadid dan wakfi jadid terkadang lambat pembayarannya. Ketika beliau mendengar khutbah saya, yakni khutbah huzur, terpikir oleh beliau untuk melunasi seluruh canda sebelum berakhir tahun perjanjian. Setelah melunasi canda, saya melihat mimpi. Ada seorang pria yang berpakaian serba putih tengah memberikan sebuah kunci kepada saya. Saat itu saya tidak faham dengan mimpi tersebut. Namun beberapa hari kemudian, saya mendapatkan pesan dari saudara saya yang meminta saya untuk bersiap-siap naik haji, yang mana seluruh biaya akan ia tanggung. Demikianlah bagaimana setelah melakukan pengorbanan harta, Allah telah memberikan kemuliaan untuk dapat pergi naik haji. Berikutnya, Sekretaris Tahrikh Jadid Jerman menulis, ada seorang Ahmadi dari Jemaat Bukan yang meningkatkan perjanjian Tahrikh Jadidnya sebesar 900 euro. Ahmadi ini menuturkan, sehari setelah saya menulis perjanjian Tahrikh Jadid, esoknya saya pergi ke peternakan dan pemilik peternakan mengatakan bahwa saya telah meningkatkan gaji kamu 100 euro. Dan jika ditotal dari Februari sampai Oktober, totalnya 900 euro. Saya memang yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengaturnya, namun saya tidak menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan tenggangnya lebih dari 24 jam untuk mengaturnya. Berikutnya, Sekretaris Tahrikh Jadid Jerman menulis, seorang Ahmadi mendapatkan kesulitan ketika menghadapi kasus suaka. Kepada beliau dihimbau untuk melakukan pengorbanan Tahrikh Jadid. Beberapa hari kemudian, saya berjumpa dengan Ahmadi tersebut, mengabarkan bahwa Anda telah menasihati saya untuk membayar Tahrikh Jadid, lalu saya berjanji 100 euro. Saat itu saya hanya punya 20 euro. Saat itu saya langsung serahkan 20 euro, lalu pulang ke rumah. Ketika di rumah, saya mendapat telepon dari tempat saya bekerja dulu, yang mengatakan bahwa masih ada kelebihan uang yang merupakan hak kamu. Datang dan ambillah kemari. Saya kira sekitar 300 euro, 400 euro. Namun tanpa menghitung lagi, saya langsung masukkan semua uang itu ke dalam saku saya. Pertama-tama, saya langsung melunasi tunggakan Tahrikh Jadid sebesar 80 euro, lalu membelanjakannya untuk keperluan lain. Setelah itu masih tersisa sejumlah uang. Ketika saya jumlahkan, baru diketahui bahwa ternyata saya mendapatkan 1000 euro. Saya telah berjanji 100 euro, namun Allah telah membalasnya dengan 10 kali lipat. Sebelum ini saya sering mendengar kisah seperti itu, dan saya pun berpikir bahwa memang benar Allah Ta'ala memperlakukan demikian kepada para hambanya, bahkan saya sendiri telah mengalaminya.
Mubalik Ivory Coast, menulis, kami pergi untuk misi tahrik jadid di suatu tempat yang mayoritas adalah mubayyin baru yang baiat sekitar setahun yang lalu. Kepada penduduk kampung tersebut disampaikan ceramah mengenai keutamaan tahrik jadid, tujuannya, dan lebih lanjut disampaikan juga bahwa Khalifah meminta supaya semua Ahmadi dapat ambil bagian dalam gerakan ini. Pada esok harinya, pada salat subuh, para anggota mulai membayar canda sesuai kemampuan. Begitupun imam masjid ikut serta dan membayarkan juga atas nama keluarganya. Kemudian, anaknya berumur 6 tahun meminta uang 100 franc dari ayahnya dan mengatakan, ini canda saya. Beliau menuturkan, kami sangat terharu melihat perbuatan anak kecil ini. Meskipun masih kecil, namun memiliki kecintaan yang dalam untuk berkorban harta. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan para mubayyin baru ini dan menganugerahkan kebaikan agama dan dunia. Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah menyampaikan, suatu ketika seorang maulwi menghimbau jamaahnya untuk berkorban harta. Dalam acara tersebut hadir juga istri sang maulwi. Setelah mendengar ceramah sang suami, istrinya terkesan lalu pulang ke rumah untuk mengambil perhiasannya untuk gerakan pengorbanan tersebut. Pak Maulwi mengatakan, himbauan tadi adalah untuk orang lain, bukan untuk kamu. Kamu tidak usah berkorban. Namun bagaimana jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang baru baiat, maulwinya sendiri ikut berkorban dengan penuh kecintaan, begitu juga anaknya. Seorang LI dari Indonesia bernama Sofia Sahibah menulis, saya adalah seorang mu'alaf. Awalnya saya beragama Kristen, Protestan, dan saya baiat pada tahun 2014. Saya dimusuhi oleh keluarga-keluarga saya yang beragama Kristen, Protestan, dicaci maki, dihina, bahkan saya tidak dianggap lagi keluarga oleh mereka. Namun meskipun demikian, saya merasakan kasih sayang dari semua anggota jemaat yang ada di cabang kami. Saya pun menikah dengan seorang Ahmadi. Beberapa bulan kemudian, suami saya mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan patah tulang kaki sebelah kiri. Sementara saya sendiri tengah hamil 4 bulan. Saat itu dimulai bulan awal perjanjian tahrik jadid. Saya bertanya kepada suami, berapa jumlah perjanjian pengorbanan tahrik jadid kita untuk tahun ini? Dengan lantang suami menjawab 500.000 saja. Kan tahun depan akan dapat kerja. Huzur bersabda, nilai mata uang Indonesia sangat lemah. Namun bagi penduduk Indonesia, nilai itu cukup. Saat itu saya kaget dan ada kekhawatiran juga karena kondisi suami saya belum bisa berjalan dengan normal, bahkan masih menggunakan 2 tongkat untuk membantu berjalan. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa sudah sampai pada bulan di mana pelunasan tahrik jadid. Kekhawatiran pun muncul karena suami saya belum bekerja. Namun alhamdulillah, pada tanggal 8 Oktober 2016, suami saya kembali dipanggil bekerja di salah satu perusahaan swasta, dan alhamdulillah, kami sekeluarga bisa melunasi perjanjian tahrik jadid. Kemudian seorang Ahmadi dari Indonesia, Gunawan Wardi Sahib, menulis, pada bulan Ramadan yang lalu, kami mendapatkan satu kesulitan, di mana mertua saya masuk rumah sakit karena komplikasi yang cukup serius, dan karenanya beliau dirawat lebih dari 1 bulan. Begitu rupa payahnya keadaan beliau sampai 2 kali masuk ICU dan hanya sedikit harapan untuk bisa hidup. Teringat dengan khutbah huzur mengenai keberkatan tahrik jadid, kami pun memutuskan secara berjamaah seluruh anggota keluarga untuk melunasi perjanjian tahrik jadid di bulan tersebut. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dan beliau pun menulis surat kepada saya memohon doa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kesehatan. Hanya beberapa hari setelah Idul Fitri, mertua kami diperbolehkan pulang ke rumah. Dan para tetangga pun keheranan. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal tidak hanya kami, mereka pun sudah mengira bahwa orang tua kami akan berlalu dengan sakit tersebut.
Berikutnya, Ketua Jemaat Birmingham Central UK menulis, kami masih kekurangan 1.500 pound dari target tahrij jadid, dan waktu hanya tersisa beberapa jam lagi untuk penutupan. Ketika akan berakhir disampaikan kepada beberapa orang, maka ada anggota yang telah memberikan 2.400 pound sebelumnya, mengatakan bahwa beliau akan melunasi sisa 1.500 pound itu. Saat itu anggota tersebut ada di luar negeri, lalu melunasinya dengan cara online. Beliau menuturkan bahwa pada hari saya membayar 1.500 pound, maka hari berikutnya saya mendapatkan kembali 6.000 pound dari Departemen Pajak, yang mana Allah Ta'ala segera mengembalikannya 4 kali lipat kepada saya. Bagaimana pengorbanan orang-orang yang miskin, dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan perlakuan yang menakjubkan. Berkenaan dengan itu, Mu'allim Burundi menuliskan, pada tahun lalu, saya berkunjung ke jemaat baru bernama Ganga. Di sana kami menjelaskan keutamaan candah kepada seorang mubayyin baru yang bernama Masudi Sahib. Dan dihimbau juga kepada beliau untuk berpartisipasi dalam canda ini. Masudi Sahib mengatakan, saat ini saya tidak punya apa-apa, namun di rumah saya ada pohon yang berbuah. Saya akan menjual buahnya, lalu membayarkannya untuk canda. Pengorbanan yang biasa nampak pada zaman dulu, saat ini nampak juga kepada kita permisalannya. Lalu dalam waktu 1-2 hari, menjual buahnya senilai 1.000 franc Burundi, dan membayarkan seluruh uang yang didapat itu. Setelah itu beliau katakan bahwa uang yang saya bayarkan untuk candah dari menjual buah telah membuahkan keberkatan yang banyak, yang mana dibanding sebelumnya, pohon tersebut memberikan buah yang berlipat banyaknya dan menghasilkan uang sebesar 40-45 ribu franc Burundi. Berikutnya Pak Mu'allim di Kongo, Brazil menulis bahwa ada seorang kawan yang anaknya tengah sakit sejak lama. Ketika ada yang datang kepada beliau untuk menagih canda, beliau melunasinya dan berdoa, "Ya Tuhan, sembuhkanlah anak ini berkat canda." Orang itu menceritakan, beberapa hari kemudian, anak saya membaik. Saya pun merasa heran bagaimana Tuhan kita mengabulkan doa dan mengabulkan pengorbanan kita yang tiada artinya ini. Sekretaris Tahrij Jadid Lajnah Kanada menulis, seorang LI menuturkan bahwa suaminya menulis perjanjian tahrij jadid sebesar $1.000, namun ia tidak bekerja sudah cukup lama, sehingga tidak dapat melunasinya. Tinggal seminggu tersisa untuk genap 1 tahun perjanjian, datanglah sekretaris mal ke rumah kami untuk menagih canda. Suami beliau pergi ke dalam dan mengatakan kepada LI itu, "Saya tidak punya uang saat ini. Apa yang bisa kita lakukan?" LI itu mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan beliau pulang dengan tangan kosong." Saat itu ia memiliki tabungan $1.000 yang langsung dibayarkan untuk tahrij jadid. Merupakan keberkatan canda, sehingga suami saya mendapatkan pekerjaan pada minggu itu yang menjanjikan gaji $7.000 per bulan. Berikutnya, Mubalik Ivory Coast menulis, di San Pedro ada seorang anak atfal yang baru berumur 14 tahun. Ayahnya menceritakan, pada hari Minggu, saya perintahkan anak saya untuk melakukan satu pekerjaan di rumah. Dia menjawab, di kepengurusan atfal, saya ditugaskan sebagai juru pungut canda, dan sampai saat ini saya belum melunasi canda saya. Karena pada hari biasa, saya harus sekolah, untuk itu saya ingin pergi ke sawah seseorang untuk bekerja, supaya dengan uang yang saya dapatkan nanti, saya bisa melunasi candah yang tertunggak ini. Mendengar itu, sang ayah mengatakan, "Saya akan lunasi candah kamu atas namamu." Kemudian anak itu menjawab, "Pak Mubalik mengatakan bahwa anak-anak harus berusaha untuk melunasi candahnya dari uang sakunya sendiri. Namun saat ini, saya tidak dapat melunasinya dari uang saku saya. Untuk itu, saya berniat untuk berburuh tani hari ini, supaya saya dapat melunasi candah dengan uang yang saya dapatkan nanti." Lalu ia bekerja dan melunasi candah itu dari uang tersebut. Seperti itulah pemikiran anak-anak yang tinggal jauh di pelosok sana, di antara para mubayyin baru yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Sekretaris Tahrij Jadid Jerman menulis,
Ada seorang lajnah jemaat Kiel mengabarkan bahwa ibu saya adalah seorang guru di Pakistan. Beliau selalu terdepan dalam pengorbanan. Biasanya ketika hari raya Id, anak-anak biasanya mendapatkan pakaian baru. Namun ibu saya selalu berusaha untuk melunasi tahrik jadid pada bulan Ramadan, supaya masuk kepada daftar yang didoakan. Beliau pun sering melunasinya dengan meminjam hutang, dan setelah itu berusaha untuk melunasi hutangnya. Ketika dicanangkan pengorbanan untuk Masjid Basyarat Spanyol, beliau mempersembahkan anting satu-satunya untuk gerakan pengorbanan tersebut, yang mana hal itu menyebabkan beliau harus mendengarkan kemarahan mertua. Saat itu saya masih kecil dan berpikir bahwa cara-cara yang dilakukan oleh ibu dengan menyusahkan diri sendiri adalah tidak baik. Itulah keyakinan yang ada dalam benak saya waktu itu. Tahun lalu ketika dicanangkan tahrik jadid, saya berpikir bahwa saya tidak akan seperti ibu saya yang menyerahkan semuanya demi pengorbanan. Lalu saya seolah-olah menzahirkan kecermatan dengan berjanji untuk tahrik jadid sebesar 30 atau 35 euro. Bagaimana cara Tuhan dalam hal ini? Beberapa lama kemudian muncul benjolan pada leher saya yang membuat saya sangat khawatir. Dokter menyarankan untuk operasi. Saat itu saya sudah tidak menyukai perhiasan, tidak juga pakaian. Suatu ketika saya mendengar khutbah Huzur, yang mana di dalamnya Huzur menjelaskan pengorbanan yang dilakukan oleh para wanita. Setelah mendengar khutbah Huzur itu, terfikir oleh saya, lalu saya serahkan semua perhiasan saya untuk gerakan tahrik jadid. Saya hitung jumlah harga perhiasan itu, lalu membayarkannya. Setelah itu saya pergi lagi ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa benjolan ini sudah membaik. Allah Ta'ala telah membebaskan saya dari ketakutan itu, dan saya faham bahwa Allah Ta'ala telah menghukum saya karena ketakaburan saya tadi. Saat ini, buruk sangka seperti itu sudah hilang di dalam benak saya. Suami saya disebabkan karena bekerja di sebuah tempat yang tidak dibenarkan, untuk itu cendah suami saya tidak diterima. Saya berdoa jika Allah Ta'ala memberikan mata pencarian yang baik kepada suami saya, maka saya akan membayar tahrik jadid sebesar 500 euro. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pekerjaan yang baik kepada suami saya dalam corak mujizat. Sekarang suami istri dawa membayar canda. Berikutnya, Sekretaris Tahrik Jadid Lajnah di Lahore menulis bahwa ada seorang Ahmadi dari jemaat Wanda Town yang menderita sesak napas akut sejak 1,5 tahun lalu. Dalam kunjungan utusan markaz, beliau memberikan pengorbanan tahrik jadid tambahan sebesar 50.000 rupiah. Atas hal itu Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, sehingga penyakit yang meskipun telah diobati berkali-kali, terus menyerangnya. Namun sejak saat itu, kondisinya membaik, dan pada penghujung tahun, beliau sembuh dari penyakit. Amir Gambia menulis, ada seorang Ahmadi di Jaraistiske yang selalu dawa melunasi canda tahrik jadid. Baru-baru ini di kampung beliau hewan-hewan terjangkit satu wabah yang menyebabkan matinya hewan-hewan. Akibatnya hampir semua orang merasakan pahitnya duka ini. Namun satu pun tidak ada hewan Samia Sahib yang mati. Orang kampung bertanya pada beliau, apa penyebab satu pun hewan kamu tidak ada yang mati? Beliau menjawab, setiap tahun saya menjual hewan saya, lalu uangnya saya bayarkan untuk canda. Berkat itulah Allah Ta'ala melindungi hewan-hewan saya dari wabah tersebut. Melihat hal itu, 7 orang Ahmadi di kampung itu pun mulai membayar canda tahrik jadid, dan setelah itu mereka melihat bahwa hewan mereka mulai membaik. Padahal dokter khusus mengatakan bahwa tidak ada hewan yang akan selamat dari wabah tersebut. Ketika dokter datang lagi beberapa hari kemudian, dia melakukan pengecekan, lalu mengatakan, apa yang kalian lakukan untuk mengobati hewan-hewan ini sehingga sembuh lagi? Seorang nenek sambil membawa kwitansi canda mengatakan, beginilah cara pengobatan kami. Mendengar hal itu, dokter keheranan dan berkata, saya pun akan mempelajari jemaat Ahmadiyah, lalu diberikan cukup banyak literatur jemaat kepada dokter. Coba perhatikan orang-orang yang tinggal jauh di sana, bagaimana keimanan dan keikhlasan mereka terus meningkat, bagaimana keikhlasan, ketawakalan mereka pada Allah Ta'ala, dan yakin pada janjinya yang mana hal itu memaksa orang lain untuk merenungkan perihal Islam.
Semoga Allah Ta'ala terus meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka semua dan senantiasa memandang mereka dengan pandangan kecintaan. Setelah menyampaikan kisah-kisah bagaimana limpahan karunia Allah Ta'ala, sebagaimana biasanya pada awal bulan November diumumkan tahun Tarikh Jadid, saat ini akan saya umumkan tahun baru Tarikh Jadid dengan menyampaikan data perolehan Tarikh Jadid tahun sebelumnya. Tahun ini, tahun ke-85 Tarikh Jadid dimulai, atau lebih tepatnya telah dimulai sejak 1 November. Laporan berkah dalam penghasilan dari tahun ke-84 adalah sebagai berikut. Menurut laporan penerimaan, Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada anggota jemaat yang tulus untuk berkontribusi lebih dari 12,79 juta pound sterling. Berkat karunia-Nya ada peningkatan sebesar 212.000 pound dari tahun sebelumnya. Dan Allah Ta'ala telah memberikan taufik ini meskipun keadaan yang sulit tengah dialami oleh dunia dan fakta bahwa mata uang di banyak negara di dunia mengalami penurunan nilai. Dalam hal total kontribusi, Pakistan selalu berada di atas, tetapi setelah itu adalah Jerman, pertama, kedua UK, ketiga Amerika, keempat Kanada, kelima India, keenam Australia, ketujuh jemaat dari Timur Tengah, kedelapan Indonesia, 9 Ghana, ke-10 jemaat dari Timur Tengah. Dalam hal kontribusi per orang adalah pertama Swiss, kedua Amerika, ketiga Inggris, keempat Australia, ke-5 Singapura, ke-6 Swedia, ke-7 Belgia, Jerman, Kanada, Finlandia. Total kontribusi pada para jamaah terkemuka di Afrika adalah Ghana, Nigeria, Gambia, Tanzania. Perhatian besar sedang ditarik ke arah peningkatan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Tarikh Jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini 1.717.000 anggota berpartisipasi, peningkatan sebesar 117.000, dan sebagian besar peningkatan anggota berasal dari Afrika. Negara-negara di mana Niger, Gambia, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Kamerun, Kongo, Kinshasa, Liberia, Mauritius, dan Pantai Gading telah melakukan upaya penting. Di antara jemaat besar dari sisi peningkatan jumlah kontributor adalah Indonesia, Jerman, India, Pakistan, Kanada, Amerika, Norwegia, Malaysia. Berkat rahmat Allah Ta'ala, semua rekening daftar awal masih beroperasi hingga total 5.927. Menurut laporan pengorbanan keuangan dari 3 distrik besar Pakistan itu adalah: pertama Lahore, kedua Rabwah, ketiga Karachi. Meskipun Rabwah bukanlah sebuah distrik tetapi kota, namun dimasukkan ke dalam daftar kabupaten. Kontribusi total dari kabupaten-kabupaten di Pakistan adalah Sialkot, Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur Khas, Toba Tek Singh, Mirpur Azad Kashmir. Berdasarkan total kontribusi adalah Islamabad, Amarat Defense Lahore, Amarat Township Lahore, Sepuluh jemaat pertama di Jerman adalah 10 jemaat pertama di antaranya berdasarkan wilayah mereka. 10 yang pertama adalah sebagai berikut: lima wilayah pertama Inggris berdasarkan kontribusi, Sepuluh besar jemaat pertama di Inggris adalah
berdasarkan kontribusi dari jemaat yang lebih kecil di Inggris. 5 wilayah pertama berdasarkan kontribusi. Berdasarkan total kontribusi di antara jemaat Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Berdasarkan total kontribusi dari antara daerah-daerah di Kanada, lima jemaat yang paling menonjol dalam canda untuk kontribusi total adalah Sepuluh jemaat besar di India berdasarkan kontribusi total mereka adalah berdasarkan provinsi di India, berdasarkan kontribusi total 10 jemaat di Australia, berdasarkan kontribusi per individu, semoga Allah Ta'ala memberkati mereka yang telah mempersembahkan pengorbanan harta dan jiwanya. Juga pada umumnya orang berasumsi bahwa saya akan menjelaskan perihal perjalanan saya dalam khutbah. Insya Allah pada khutbah yang akan datang. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله